Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Ben-Ben. Nah, Kak Ben-Ben yakin hari ini adik-adik pasti dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan bersemangat ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita mau nyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kakak akan mengajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita akan nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Yuk kita siapkan hati kita dan kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan
supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Raja Salomo. Adik-adik tahu nggak siapa Raja Salomo? Betul sekali, Raja Salomo adalah salah satu raja Israel. Tapi Salomo anaknya siapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Benar, Salomo adalah anak dari Raja Daud. Jadi sebelum Raja Salomo berkuasa, ada Raja Daud tuh yang memimpin bangsa Israel. Nah, cerita kita hari ini adalah cerita tentang Raja Salomo yang diberikan nasihat oleh Raja Daud. Kenapa sih kok Raja Daud memberikan nasihat kepada Raja Salomo? Karena yang pertama, Daud adalah orang tua dari Salomo. Seperti orang tua pada umumnya, Daud pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dia ingin supaya anaknya berhasil, dia ingin supaya anaknya sukses. Sehingga akhirnya Raja Daud memberikan banyak sekali nasihat kepada Raja Salomo. Yang kedua, ya karena Daud adalah seorang raja. Dan dia tahu bahwa Salomo akan menjadi seorang raja. Daud tahu bahwa menjadi raja itu susah adik-adik, tidak mudah. Dia tahu akan ada tantangan yang akan dihadapi oleh Salomo. Oleh karena itu, Daud ingin mempersiapkan Salomo, supaya nanti kalau ada masalah, Salomo bisa mengatasi masalah yang ada. Nah, adik-adik tahu nggak isi nasihatnya apa aja? Itu semua ada di dalam Alkitab kita, adik-adik. Yang pertama, Daud memberikan nasihat pada Salomo untuk setia kepada Tuhan, untuk terus mencari Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, untuk mengikuti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Jadi, Daud mengajari Salomo untuk bisa taat dan setia kepada perintah Tuhan. Yang kedua, adik-adik, Daud memberitahukan kepada Salomo untuk bisa bersikap bijaksana, untuk bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Karena jadi raja susah loh adik-adik. Nanti kalau ada orang yang nanya, Raja, ini gimana? Tolong aku, mana yang benar, mana yang salah? Salomo harus bisa jawab. Oleh karena itu, Daud memberitahukan pada Salomo untuk bisa menjadi raja yang bijak, raja yang baik, raja yang bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nasihat yang ketiga adalah, Daud memberitahukan pada Salomo untuk terus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu harus dilakukan secara terus-menerus, karena itu juga adalah salah satu dari kehendak Tuhan atas hidup kita orang percaya. Nah, adik-adik sekalian, kita semua tahu ya, Raja Salomo itu adalah raja yang hebat loh. Dia raja yang kokoh, dan dia hebat banget. Pokoknya dia bijaksana, dia bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Tetapi semuanya itu tidak lepas dari nasihat orang tuanya, yaitu dari nasihat Daud. Raja Salomo mau mendengarkan nasihat-nasihat Daud, dan Raja Salomo mau melakukan apa yang Raja Daud katakan, sehingga akhirnya yang untung siapa? Raja Salomo. Sehingga akhirnya kerajaannya Raja Salomo jadi kokoh, jadi kuat, dan jadi hebat. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu ya, bahwa ternyata nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita itu berguna bagi kita. Kalau ditanya sama kita, kenapa sih kok orang tua bawelin kita? Kenapa sih kok orang tua banyak banget ngomongin kita, ngasih kita nasihat? Yang pertama adik-adik, seperti Raja Daud yang sayang banget sama Salomo, orang tua kita juga sayang banget sama kita. Papa mama, kakek nenek, om tante, bahkan guru-guru kita di sekolah. Kalau mereka memberikan kita nasihat, kalau mereka memberikan kita sesuatu, ngasih tahu kita sesuatu, itu artinya mereka sayang. Itu artinya mereka peduli sama kita. Mereka mau yang terbaik buat kita. Yang kedua, adik-adik, orang tua kita memberikan kita nasihat karena mereka lebih berpengalaman daripada kita. Ayo, di sini ada nggak yang udah seumuran sama papa mamanya? Ada nggak yang seumuran sama om tante atau kakek neneknya? Ada nggak yang seumuran sama bapak ibu gurunya? Nggak ada kan? Orang tua kita udah hidup lebih lama daripada kita. Mereka udah ngejalanin banyak pengalaman. Mereka tahu apa yang pernah mereka rasakan. Dan mereka tahu juga kira-kira kita bakal berhadapan sama apa. Oleh karena itu adik-adik,
kita sebenarnya mendengarkan nasihat orang tua supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Kita nggak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Kita jadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu adik-adik, sebagai anak, kita mau mendengarkan nasihat orang tua kita, dan seharusnya kita juga mau melakukan. Nggak hanya, iya mah, iya pak, tapi juga oke mah, aku mau melakukan. Oke pak, aku akan lakukan. Kalau misalnya orang tua kita masih bawel, kita juga mesti ngecek sama diri kita sendiri. Kenapa ya kok papa mama cerewet banget? Jangan-jangan kita belum ngelakuin apa yang papa mama udah lakuin, udah nasihatin ke kita. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita belajar untuk dengar-dengaran. Kita belajar untuk bisa melakukan apa yang orang tua kita nasihatin buat kita. Karena nasihat orang tua kita itu sangat berguna bagi kita. Mungkin sekarang rasanya aneh. Mungkin sekarang kita bingung, enggak deh, kayaknya enggak begitu. Tapi nanti di waktu yang mendatang, kalau kita ada masalah, kalau kita ketemu sama sesuatu yang baru, kita bisa ingat-ingat lagi. Dulu orang tua kita ngomong apa ya? Dan kita jadi bisa ingat, kita bisa melakukan, kita bisa mengatasi masalah yang akan kita temui nanti. Selamat belajar dengar-dengaran ya adik-adik, selamat mengikuti, mendengarkan nasihat orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang masih beribadah online, bisa memasukkan persembahannya dalam amplop dan nanti dibawa diserahkan ke gereja. Atau bisa juga transfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Taat mendengarkan firman Tuhan, juga taat mendengarkan nasihat orang tua kita. Kita mau nyanyi satu lagu, TAAT, taat. Mari adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan bersukacita. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, TAAT, taat. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, TAAT, taat. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat pada perintah orang tua, pada guru-guru kami, dan bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini dengan sangat baik. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu adik-adik.